Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan kajian kita kitab Al-Burhan fi Masailil Iman. Setelah kita kemarin mempelajari tentang realita dan fenomena penyimpangan dari akidah shahihah. Nah, sekarang kita membahas tentang sebab-sebab yang melatar belakangi seseorang itu bisa menyimpang dari akidah yang shahihah. Dan bagaimana caranya supaya kita selamat dari penyimpangan akidah shahihah. Baik, kita mulai. Al-babul awalu, utawi iki iku bab yang pertama. Al-faslu utawi fasal ats-tsalitsu yang ketiga. Itu fi bayanil inhirafi, di dalam menjelaskan penyimpangan anil akidati dari akidah, wasubulit tawaki, dan cara-cara menjaga diri minhu darinya al-inhiraf anil akidah shahihah. Hu kembali ke al-inhiraf. Di fasal yang ketiga itu menjelaskan tentang penyebab orang itu menyimpang dari akidah shahihah dan cara-cara bagaimana supaya selamat atau terjaga dari al-inhiraf, penyimpangan akidah shahihah. Al-inhirafu utawi menyimpang anil akidati dari akidah as-shahihati yang shahih atau yang benar. Lahu itu baginya al-inhiraf, hu kembali ke al-inhiraf, asbabun utawi piro-piro sebab, tajibu yang wajib opo ma'rifatuha, mengetahuinya asbab. Kembali ke asbab ini. Min ahamiha itu di antara paling pentingnya asbab. Al-awalu tahu yang pertama itu al-jahlu, bodoh. Al-jahlu itu bodoh bil akidati, terhadap akidah as-shahihati yang shahih. Jadi menyimpang dari akidah yang shahihah itu dilatar belakangi oleh beberapa sebab. Yang sebab ini harus diketahui sebagai upaya untuk menghindari dari terjerumus kepada penyimpangan akidah shahihah. Terkait hal ini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah dawuh, ta'allamtu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi, man lam ya'rifi syarra yaqa' fihi. Ta'allamtu, aku mempelajari keburukan. Asyarra itu keburukan. Ta'allamtu syarra, aku mempelajari keburukan. La lisyarri, itu bukan untuk melakukan keburukan itu, walakin litawaqqihi, akan tetapi untuk menghindarkan diriku, menyelamatkan diriku, menjaga diriku dari keburukan tersebut. Nah, jadi Imam Syafi'i memberikan pelajaran, nasihat bahwa mempelajari keburukan itu tidak selalu buruk selama tujuannya itu untuk menghindarkan diri dari keburukan tersebut, bukan untuk melakukan keburukan tersebut. Nah, misalnya orang belajar ilmu perdukunan misalnya,
Nah, tapi dia tujuannya bukan untuk menjadi dukun, tetapi untuk mengkritik fenomena perdukunan itu. Oh, dukun itu sesatnya di sini. Dan dukun itu ternyata hanya omong kosong misalnya. Nah, itu boleh kalau begitu. Tapi kalau tujuannya belajar perdukunan untuk menjadi dukun, nah itu ya keliru. Nah, terus Imam Syafi'i mengatakan malam ya'rifi syarra yaqa fihi. Karena orang yang tidak mengenal dan mengetahui keburukan itu biasanya jatuh dan terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi asbabul inhiraf, penyebab-penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan dari akidah shahihah itu wajib diketahui oleh seluruh umat Islam agar tidak terjerumus ke dalam al-inhiraf ini. Min ahamiha, di antara faktor penyimpangan akidah shahihah yang paling penting dan paling urgen untuk diketahui adalah satu, al-jahlu bil aqidati shahihah. Yang pertama adalah bodoh atau tidak mengenal akidah yang shahihah. Al-jahlu atau kebodohan terhadap akidah shahihah ini disebabkan apa? Nah, ini dilanjutkan. Bisa babil i'radi, dengan sebab berpaling atau enggan, berpaling atau enggan anta alumiha, dari mempelajarinya akidah shahihah. Nah, ini domir ini kembali ke al-aqidah as-shahihah. Wa ta'limiha, dan mengajarkannya akidah shahihah. Au kilatil ihtimami, atau sedikitnya perhatian biha, terhadap akidah shahihah. Hatta yansha'a, sehingga lahir atau tumbuh sopo jilun, generasi. Sopo jilun, generasi. Jilun itu jamaknya ajial, artinya generasi. Kalau jailun, jailani, juyul, itu artinya zamanun, zamanani, azman, masa atau zaman atau waktu. Nah, ini bacanya jilun, jamaknya ajial, artinya generasi. Hatta yansha'a, sehingga tumbuh atau berkembang sopo jilun, generasi. Generasi yang bagaimana? Layak rifu, yang tidak mengenal sopo jilun, sopo generasi ini. Tilkal akidata, pada atau ing ikulah akidah shahihah. Wala ya'rifu, dan tidak mengenal sopo jilun ma, pada apa-apa, yukhalifu, yang menyelisihi opo ma, ha, padanya akidah shahihah, wa yudatu, dan kontradiksi opo ma, ha, padanya al-aqidah as-shahihah. Sehingga fayatakidu, endingnya adalah fayatakidu al-haqqa batilan wal batila haqqa. Fayatakidu, sehingga meyakini sopo jilun al-haqqa, ing kebenaran, batilan, ing kebatilan, wal batila, lan meyakini ing kebatilan, haqqan, ing sebagai kebenaran. Nah, ini faktor penyebab pertama yang melatar belakangi orang itu menyimpang dari akidah shahihah adalah bodoh terhadap akidah shahihah. Tidak tahu apa itu akidah shahihah, bagaimana berakidah shahihah. Nah, ketidaktahuan ini disebabkan satu, bisa jadi karena memang dia enggan untuk belajar akidah shahihah.
Atau kalau dia punya ilmu itu enggan untuk mengajarkan akidah shahihah. Dan boleh jadi, bisa jadi penyebab yang lain itu adalah dia sudah belajar, tetapi belajarnya itu belum maksimal atau qillatil ihtimam ini. Dia sudah belajar akidah shahihah, wis ngaji saben Sabtu gitu. Tetapi perhatian terhadap akidah itu belum maksimal. Masih qillah, masih sedikit. Sedikit itu bukan berarti tidak. Nah, bisa jadi dia ya sudah punya kitab akidah, sudah belajar setiap minggu akidah shahihah, tetapi karena qillatul ihtimam, itu termasuk penyebab dari penyimpangan akidah shahihah. Nah, sehingga tumbuh generasi yang tidak mengenal akidah shahihah ini. Karena tidak mengenal akidah shahihah, maka dia itu juga tidak mengenal perkara-perkara atau hal-hal yang bertentangan dengan akidah shahihah. Atau dia akhirnya tidak tahu akidah-akidah yang batil. Karena tidak tahu itu, maka dia meyakini kebenaran itu sebagai kebatilan, meyakini kebatilan itu sebagai kebenaran. Nah, ini sudah malapetaka akhirat ini. Kalau orang sudah pada fase meyakini al-haq sebagai batil dan meyakini al-batil sebagai hak, nah itu sudah fase yang sangat-sangat menjadikan orang tersebut itu dikhawatirkan yaitu sudah terjerumus dalam lembah penyimpangan dari akidah shahihah. Nah, maka demi supaya kita itu ya'taqidul haqqa wa ya'taqidul batila batilan, maka kita harus mengencangkan semangat untuk mempelajari akidah shahihah. Kenapa endingnya kok ya'taqidul haqqa batilan wal batila haqqa? Nah, ini dasarnya adalah seperti perkataan Umar bin Khattab. Kama sebagaimana qala dawuh sapa Umar bin Khattabi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innama tungqadu innama sesungguhnya tangqaddu ing qaddo yang qaddu ing idot, itu artinya terurai atau lepas. Innama sesungguhnya tangqaddu terlepas. Terlepas itu bahasa Jawanya ucul. Apa urul islami, tali keislaman atau buhul-buhul keislaman. Urwatan satu tali, urwatan demi satu tali. Jadi setali. Nah, jadi Islam itu diikat dengan beberapa ikatan. Yang ikatan tersebut adalah amalan-amalan dan ajaran-ajaran Islam yang sahih yang dibawa Nabi Muhammad. Nah, itu menjadi lepas, menjadi terurai, menjadi ucul satu demi satu. Idza nasya'a, apabila tumbuh berkembang, fil islami, di dalam Islam, siapa yang tumbuh, sopoman wong, la ya'rifu, yang tidak mengenal sopoman, tidak mengetahui sopoman, al jahiliyata ing masalah jahiliyah. Jadi Umar bin Khattab mengatakan, sesungguhnya buhul-buhul Islam seseorang, tali-tali keislaman seseorang itu bisa terurai dan terlepas satu demi satu apabila tumbuh generasi yang tidak mengenal al-jahiliyah. Apabila dalam Islam tumbuh generasi yang tidak mengenal al-jahiliyah. Nah, inilah tadi yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, ya. Ta'allamtu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi man lam ya'rifi syarra yaqa fihi.
Aku belajar keburukan itu bukan untuk melakukan keburukan itu, tetapi untuk menjaga diri dari terjerumus ke dalam keburukan itu. Sebab orang yang tidak mengenal keburukan, maka dia akan mudah untuk tergelincir dan terjerumus ke dalam keburukan yang tidak dia ketahui itu. Masuk jahiliyah. Kalau kita nggak mengenal jahiliyah, maka kita bisa jadi menjadi jahiliyah tanpa kita sadari. Sekali lagi, tanpa kita sadari. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita perlu belajar akidah shahihah dengan baik dan benar, dengan bimbingan para ulama warasatul anbiya, ulama yang faham akidah shahihah, yang betul-betul memahami dan mempunyai sanad keilmuan dalam mengkaji al-aqidah as-shahihah. Demikian kita lanjutkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.